Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Studio Animasi. Kali ini saya mau membahas tentang sebuah fitur baru dari Leonardo.ai. Mungkin teman-teman di sini ada yang membuat logo atau icon atau suatu bentuk atau shape apapun yang memerlukan background transparan. Sekarang di Leonardo.ai sudah bisa membuat icon atau logo atau suatu bentuk tertentu yang teman-teman desain tanpa background teman-teman. Gimana caranya dan apa aja yang diperluin? Simak terus video ini sampai selesai, jangan ada yang di skip supaya langkahnya nggak ada yang kelewat. Let's go! Tapi sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng. Juga like dan share agar video ini bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Oke, lanjut kita buka dulu Leonardo.ai-nya. Teman-teman seperti biasa akses dulu melalui browser apapun yang teman-teman punya. Lalu buka app Leonardo.ai. Untuk teman-teman yang belum tahu Leonardo.ai, nanti linknya saya akan sertakan juga di deskripsi. Silahkan diklik supaya teman-teman bisa langsung bisa mempraktekkan. Setelah Leonardo.ai-nya kebuka, di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Ini ada fitur baru teman-teman di sebelah sini, walaupun masih beta, tapi ini cukup bisa membantu teman-teman untuk membuat ikon, logo atau suatu gambar tertentu yang butuh background transparan. Ini teman-teman tinggal klik aja supaya dia nyala. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa membuat satu bentuk tertentu, baik ikon maupun logo tanpa background. Dan tidak semua fine tune model berjalan dengan baik ya teman-teman. Jika nanti error maka fine tune modelnya yang ini itu harus dirubah ya teman-teman. Sejauh ini yang saya tahu itu bisa memakai Kino atau Albedo base ya. Oke, Albedo base. Oke, sekarang kita akan langsung membuat satu bentuk. Di sini saya sudah menyiapkan prompt dan teman-teman bisa langsung klik atau copy promptnya seperti biasa di deskripsi. Di sini saya masukkan simple angry dragon round monochrome logo. Kemudian saya pakai Kino XL di sebelah sini teman-teman. Kemudian saya atur aspek rasionya. Saya mau pakai kotak aja yang simple-simple seperti ini teman-teman. Jadi nanti dia hasilnya 1:1 ya, kotak-kotak gitu. Oke, kita generate dua aja dulu barangkali ya. Seperti ini, kemudian klik generate. Dan inilah hasilnya teman-teman, sebuah bentuk naga. Ini nggak ada backgroundnya ya teman-teman ya. Ini nggak ada backgroundnya. Nanti teman-teman bisa pakai atau ganti backgroundnya dengan warna apapun yang teman-teman sukai. Oke, selanjutnya kita coba bikin satu ikon atau satu bentuk lagi ya teman-teman. Kali ini kita coba bentuk sebuah icon. Kita masukkan promptnya di sebelah sini teman-teman, kemudian kita coba generate. Dan seperti inilah hasilnya teman-teman. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini backgroundnya transparan teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Ini udah ya agak-agak mirip dengan icon lah ya. Kalau teman-teman kurang puas dengan hasilnya, teman-teman juga bisa merubah fine tune modelnya. Kita akan coba cari tahu fine tune model apa aja yang didukung untuk metode transparan berikut ini teman-teman. Ini udah Kino XL. Kita coba pakai albedo base seperti ini teman-teman. Kemudian di sini biarkan aja, lalu kita bisa generate.
Dan inilah hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah lebih mirip icon ya teman-teman. Oke, sekarang gimana caranya kita membuktikan kalau ini benar-benar backgroundnya transparan? Oke, kita akan coba download dulu yang si gambar naga ini aja ya misalnya. Oke, kita udah download, kemudian nanti kita bisa pakai teman-teman terserah mau pakai CorelDRAW, mau pakai Canva, mau pakai apapun bisa ya. Karena ini hanya sekedar pembuktian kalau ini benar-benar transparan backgroundnya. Oke, untuk kali ini saya akan memakai Canva. Kita ketik aja di sini canva.com. Kemudian teman-teman bisa login jika sudah ada akunnya. Jika belum, teman-teman silakan buat dulu. Oke, lanjut kita buat atau kita klik di sini create a design. Kemudian klik aja whiteboard. Nah, di sini whiteboard teman-teman udah kebuka, kemudian kita coba pakai elemen yang shape aja ya teman-teman seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita perbesar. Setelah itu teman-teman bisa mulai masukkan gambar yang tadi teman-teman udah generate. Kita akan masukkan gambar naga tadi seperti ini teman-teman. Ya, ini dia gambar naganya teman-teman. Oke, sekarang sebenarnya udah kelihatan sih ya, ini sudah transparan belakangnya atau backgroundnya. Tapi oke, kita coba buktikan dulu. Kita rubah aja warna ini. Di sini kita coba kasih warna merah atau pink, biru, dan bisa teman-teman lihat ya, si logo itu menonjol ya teman-teman. Menonjol walaupun backgroundnya kita ganti-ganti, dia nggak mati warnanya. Seperti ini teman-teman. Ya. Dan ini bisa teman-teman pakai kalau teman-teman mau bikin logo atau icon, atau teman-teman mau bikin stiker untuk dijual, dan ini bisa teman-teman print. Oke, sekarang gimana dengan gambar rumah tadi teman-teman? Apakah bisa seperti ini juga? Oke, kita hapus aja dulu yang ini. Kemudian kita masukkan yang tadi rumah ke sini. Nah, ini ya teman-teman gambar rumah tadi. Kemudian kita coba rubah backgroundnya. Kita coba rubah warnanya seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat walaupun kita kasih dia warna yang hampir sama, dia tetap kelihatan ya teman-teman. Jadi warna si logo atau warna si icon ini nggak mati teman-teman. Dia masih tetap menonjol. Oke, jadi sudah yakin ya teman-teman, sudah bisa terlihat kalau dia benar-benar backgroundnya transparan. Kemudian teman-teman juga bisa membuat banyak sekali gambar di sini untuk teman-teman jual di microstock atau teman-teman pakai sebagai stiker. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Selamat berkreasi dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.